Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu agama, dan kita berharap semoga berkumpulnya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, yang mana kitab ini adalah salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Ad-Doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki poin baru, yaitu tentang pentingnya belajar kepada guru. Pentingnya belajar kepada guru. Sebelumnya kita telah menyelesaikan poin pembahasan tentang apa, ikhwan? Panjang ini ya. Tentang kaifiyatu thalab, yaitu tahapan dalam belajar. Kita setelah selesai di pertemuan kemarin. Tahapan dalam belajar menuntut ilmu. Kita sudah mengenal kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para ulama. Kita juga telah mempelajari apa saja syarat-syarat supaya kita menjadi penuntut ilmu sejati. Hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dijauhi. Adapun malam hari ini, insya Allah kita akan lanjut ke pembahasan belajar kepada guru. Baik, sebelum kita masuk ke permasalahan inti atau pembahasan inti, kita akan dengarkan terlebih dahulu matan dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Fadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasayikhina wa liasatizatina wa li jami'il muslimina, amin. Qala al-muallif asy-syekh Zaid, qala al-muallif asy-syekh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, as-sabi'a ashar talaqqil ilmi 'anil asyakh. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. Hasbuk. Yang ke-17 adalah talaki. Ya, talaki itu apa, ikhwan? Belajar langsung. Menuntut ilmu langsung kepada para guru. Ini adab yang ke-17, yaitu pembahasan tentang belajar langsung kepada
guru. Yang namanya langsung berarti tatap muka atau tidak? Tatap muka. Gini nih, antum berarti belajar sama ana secara langsung. Talaqil ilmi 'anil asyakh, yaitu belajar langsung kepada para guru. Kenapa ini penting? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan sekurang-kurangnya ada 3 faedah. Kenapa kok belajar kepada guru secara langsung itu penting? Yang pertama, kata beliau, ikhtisarut thariq. Apa? Ikhtisaru at-thariq. Artinya apa? Ikhtisar apa artinya? Mukhtasar apa artinya? Ringkas. Thariq apa? Jalan. Berarti apa? Meringkas jalan, meringkas proses belajar. Jadi antum kalau belajar sama guru itu, antum telah memperpendek ya, meringkas proses belajar antum sebenarnya, ikhwan. Beda ketika antum baca buku sendiri, nggak ada arahan dari guru. Contohnya misal, antum baca sebuah buku yang isinya fadhail a'mal, keutamaan amal soleh. Di situ ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada yang dhaif, bahkan mungkin ya ada yang palsu. Ternyata di buku itu enggak disebutkan derajat hadisnya. Maka kalau misalnya kita baca sendiri dan kita enggak tahu ilmu hadis, sangat dikhawatirkan nanti semua hadis antum lahap semua. Gebuk rata oke hadis, berarti jenenge hadis ya sahih kabeh. Langkah sing hasan, langkah sing dhaif. Buktinya apa? Buktinya jadi buku, berarti benar. Repot. Atau kita mau meneliti hadis ini, berarti kita harus baca buku yang lain. Jalannya jadi semakin panjang, prosesnya semakin panjang. Tapi kalau dengan guru antum akan ngasih tahu ini hadisnya dhaif. Antum nggak perlu buka kitab-kitab tentang ruwatul hadis, atau tentang buku-buku hadis yang menjelaskan hadis ini dhaif atau sahih. Karena guru antum telah menjelaskan, dan guru antum sebelum ngajar antum telah membaca. Berarti kan ikhtisarut thariq. Jalannya itu semakin ringkas, prosesnya semakin cepat. Ini faedah yang pertama. Ketika kita belajar sama guru, maka prosesnya akan semakin cepat, insya Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, as-sur'atu fil idrak. As-sur'atu fil idrak, yaitu lebih cepat paham. Belajar sama guru lebih cepat apa? Paham. Apa temenan gue? Tergantung Ustaz guru nih ya. Kadang nyong maca dewek malah lebih paham Ustaz. Kadang nyong takon kancane malah lebih paham. Dan tuh nggak mau tanya ke gurunya. Tapi biasanya secara umum itu seorang murid ketika belajar sama guru itu jauh lebih paham. Adapun misalnya kok kita belajar sama guru malah semakin puyeng, itu biasanya 1-2 saja. Enggak semua guru lah, enggak mungkin. Ya. Paling cuma 1-2 saja guru yang kita kalau belajar malah makin pusing ya. Tapi pada umumnya kebanyakan itu kalau kita belajar dengan bimbingan guru, kita jauh lebih paham. Karena kadang guru memberikan perumpamaan seperti ini. Contoh yang mudah dipahami. Mencari analogi-analogi yang tidak terfikirkan oleh kita.
Itulah keuntungan belajar sama guru daripada belajar otodidak, baca buku sendiri. Kemudian faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ar-rabtu bainat tullabil ilmi wal ulama'i rabbaniyyin. Supaya tercipta hubungan antara penuntut ilmu dengan seorang guru yang robbani. Supaya apa? Tercipta hubungan baik antara penuntut ilmu dengan seorang guru yang apa ya kawan? Robbani. Jadi udu mung sekedar guru. Karena kadang ada guru mung label toksing guru. Guru itu digugulan tiru. Tapi apakah semua guru seperti itu, ikhwan? Tidak. Bahkan ada sebagian orang yang sudah mendapatkan julukan guru gak patut untuk ditiru. Sebagian. Kenapa? Karena perbuatannya menyimpang misal. Karena perbuatannya memberikan contoh yang sesat misal. Maka ini bukan guru-guru robbaniyin, bukan. Dan antum jangan berhujah, Ustaz gurune nyong beke ya. Kalau menyelisihi sunnah ya jangan diikuti. Hubungan baik antara penuntut ilmu dengan guru di sini maksudnya adalah guru yang robbaniyin. Robbani itu apa sih? Yang berada di jalan lurus dan mengajarkan ilmu secara bertahap. Robbani, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu secara bertahap. Jadi ora ujuk-ujuk kitab sing kandel. Baru pengajian pertama langsung bahas Sahih Bukhari. Loh. Padahal Arba'in Nawawi urung katam, misal. Baru pertama langsung bahas apa sing kandel-kandel biasanya? Syarah Umdatul Ahkam. Orang-orang enggak terlalu tebel itulah, standar. Ya itu kalau untuk MTS lah ora pas ya. MA ya cocok. Atau misalnya langsung bahas apa? Buku yang tebal-tebal. Antum sih baca buku tebal apa enggak? Novel. Novel itu untuk bacaan selingan ya, jangan sebagai tujuan utama. Tadkiratus Sami, itu tipis banget itu. Ustadznya ngasih bingung gawe soal ulangan iki kepriwe maning. Sampai 10 soal udah nang buku ya. Saking tipisnya buku itu. Ya buku-buku yang tebal itu jangan diajarkan langsung kepada pemula. Jangan. Harus bertahap. Contohnya ini Hilyah. Hilyah Thalibul Ilmi ini adalah kitab adab yang ringkas. Matanya itu ringkas tuh. Sama Ustadz Rama. Antum melihat. Tipis sekali ikhwan. Ya. Dan ini termasuk tahap awal untuk belajar adab. Ada nanti adab yang lebih banyak, yang lebih besar. Itu di perpustakaan ada ensiklopedia adab ya. Adab dan akhlak 2 jilid. Nah, Mausu'ah. Itu berarti udah besar itu. Maka jangan seperti ini. Nah, inilah 3 faedah dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk ke matan. Di sini Syekh Bakar rahimahullahu taala mengatakan al-aslu fit talabi an yakuna bi tariqit talqini wat talaqi 'anil asatidz. Kata beliau, pada asalnya belajar itu cara yang benar adalah langsung menerima ilmu
dari guru. Langsung menerima ilmu dari siapa? Guru. Berarti langsung ketemu. Itu lebih afdol. Lebih apa? Afdol. Dan supaya ada perjuangannya gitu loh. Supaya ada apa? Perjuangannya. Seperti para ulama salaf terdahulu. Ada di antara mereka yang menempuh sampai ribuan kilometer. Ada di antara mereka yang sampai rela menjual perabotan rumah. Ada juga di antara mereka yang sampai kencing darah. Bayangkan, belajar sampai apa? Kencing darah. Kalau kita kan maksimal kencingnya kuning. Nah, udah abang. Ya karena kurang minum air putih, air bening. Ini ulama sampai kencing darah. Kenapa Ustadz? Karena saking jauhnya perjalanan nih Juan, untuk mendapatkan hadis. Bayangkan perjuangan. Sehingga ilmunya itu berkah. Beda kalau misalnya kita sambil nyetel di rumah. Ya mending sih alhamdulillah daripada orang. Tapi kadang menuntut ilmunya online. Disambi karo rebahan, kaosnya lektonan, ya. Lanu online iki ora keton, kameranya dimatikan, karo ngopi, Allahu Akbar. Gurunya sampai berbusa-busa, sampai capek menjelasinnya, pakaiannya rapi, muridnya pada turu. Nih santri-santri yang pernah online kayak mungkin apa ya Jal, ya, pengalaman apa ora? Alumni COVID-19. Nah, endi ge? Kabehan ya alumni COVID-19. Apa yang antum lakukan ketika ada kelas online? Anak sing ditinggal ngegame ya gurune, Allahu Akbar. Anak sing tinggal lunga, tinggal turu, ngerti-ngerti rampung absen. Subhanallah, gimana mau berkah ilmunya gitu. Makanya benar belajar yang sebenarnya, yang paling afdol itu langsung ketemu guru. Nah, kalau kayak gini kan tahu nih, oh kayak sing ngantukan, kayak sing senengnya ngobrol, kayak sing senengnya ngalamun, keton. Jadi nanti guru ketika melihat santri udah lulus dan ada masyarakat minta rekomendasi, Ustadz tolong Ustadz, kira-kira siapa ya santri dari Darussunnah yang pas untuk ngisi kajian di sini? Gurunya bisa tahu. Bisa menseleksi. Ya. Kalau fulan aja gimana Ustadz? Oh jangan. Kayak senangnya turu nek nang kajian Pak. Dia juga sukanya menyepelekan kajian Pak. Jangan gitu. Mending si fulan ini. Dia rajin dan pinter dalam menuntut ilmu ketika dia jadi santri. Jadi guru itu bisa menyeleksi. Ya. Ini keutamaan datang langsung di majelis taklim. Kemudian beliau mengatakan wal musafanati lil asyakh, dan duduk langsung bersama dengan para guru. Dan ini yang antum praktekkan. Yang kita praktekkan duduk langsung berdekatan dengan guru. Wal akhdhi min afwahir rijal, dan mengambil langsung ilmu dari lisannya. Maksudnya langsung mendengar. Ya. Antum melihat langsung gurunya itu ngomong, langsung antum catat, antum hafalkan, antum pahami. Inilah belajar yang benar sejatinya. Kemudian beliau mengatakan, la minas suhufi wa butunil kutub. Belajar yang salah itu adalah belajar yang langsung kepada halaman-halaman buku alias maca dewek. Kata beliau, belajar seperti itu apa ikhwan? Belajar yang kurang tepat, otodidak. Belajar kitab fikih sendirian, nggak ada gurunya.
Ini kata sebagian ulama, orang yang belajar tanpa bimbingan guru, maka sangat dikhawatirkan dia akan jauh lebih banyak merusak daripada membenarkan. Dia akan jauh lebih keras hatinya daripada orang yang belajar dengan guru. Ya. Hatinya keras. Jadi kalau misalnya dibenarkan, Afwan, antum belajar dari mana? Saya baca buku, tapi ada pendapat lain yang lebih rojih dari apa yang antum sampaikan. Loh enggak, pokoknya buku yang anda baca. Atos akhirnya. Dikhawatirkan seperti itu. Maka beliau mengatakan, la minas suhufi wa butunil kutub. Tidak dari lembaran-lembaran buku dan juga tidak dari halaman-halaman buku. Secara sendiri, belajar itu harus ada bimbingan guru. Meskipun nanti ada sebagian tokoh, dia itu, ya nanti ada di sini. Ada sebagian tokoh yang mengatakan belajar pakai buku itu ya no problem, nggak apa-apa. Tapi nanti ada ulama-ulama yang membantah. Di antaranya adalah Imam Az-Zahabi, rahimahullah. Dan beberapa ulama hadis lainnya. Membantah pendapat yang mengatakan belajar buku sendiri tanpa guru itu tidak mengapa. Ini pendapat yang kurang tepat. Kemudian, lanjut Iqra. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأن له اتصال النسب. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wal awwalu min babi akhdhin nasibi 'anil nasibin natiq wa huwa al muallim amma tsani 'anil kitabi fa huwa jamadun fa anna lahu ittisalun nasab. Kata beliau, yang pertama yaitu orang yang belajar bersama guru. Yang kedua, ada jenis manusia yang belajar langsung dengan buku. Ana ulang. Ada dua jenis manusia dalam belajar. Yang pertama, bersama dengan guru. Ada bimbingan dari guru, dari ustadz. Yang kedua, ada jenis penuntut ilmu. Ya. Ada jenis manusia yang belajar langsung dari buku tanpa bimbingan guru. Kemudian beliau mengumpamakan seperti nasab. Antum tahu nasab, ikhwan? Nasab itu apa nasab? Garis keturunan. Ya. Jelas apa orang nasabe? Nah. Beliau mengumpamakan seperti itu. Orang yang belajar kepada seorang guru, maka nasabnya itu jelas dalam belajar. Perjalanan dia dalam menuntut ilmu itu apa, ikhwan? Jelas. Adapun orang yang belajar langsung dengan buku, itu nasab keilmuannya kurang jelas, bahkan tidak jelas. Anak kasih contoh misal. Antum setelah lulus dari pondok, lalu antum mengisi taklim. Setelah itu ada jamaah yang terkesima dengan penyampaian antum. Masya Allah, Mas Ustadz, ya, jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Ya. Mas Ustadz sih alumni mana? Ya. Kok pinter banget agamanya? Ya. Antum dengan pede akan mengatakan saya alumni Darus Sunnah. Memang Darus Sunnah itu gurunya siapa? Nah, antum akan sebutkan satu-satu. Gurunya antum itu belajar sama siapa? Oh, guru saya belajar sama Ustadz ini. Loh, memang guru-gurunya antum belajarnya sama siapa? Oh, dulu di Madinah. Dulu belajar begini-begini. Urutan itu nyambung. Ada gambaran? Burung. Misal Zakaria ditanya, antum alumni mana Zakaria? Darus Sunnah. Belajar sama siapa? Ustadz Wisnu.
Ustaz Wisnu sih gurunya siapa? Ustaz Abdul Aziz. Ustaz Abdul Aziz ini gurunya siapa? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili gurunya siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin gurunya siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu gurunya, nyambung. Itulah nasab jelas. Paham ikhwan? Nah siki nek maca buku, Mas Ustadz belajarnya di mana ya? Oh saya tuh belajar sendiri Pak. Ya, Masya Allah, belajar sendiri? Iya. Pakai kitab apa? Kitab terjemah. Allahu Akbar. Kitab terjemah oleh Ustadz masih tayang maca saatnya. Jadi nasabnya nggak jelas ikhwan. Apa ngerambiang. Tapi kalau antum sama guru berarti akan nyambung. Dan ini kalau antum perhatikan buku yang antum pelajari di biografi itu pasti ada daftar guru dan murid. Antum belajar kitab tauhid misal. Itu biasanya ada nanti talamidzuhu, guru apa murid-muridnya, ausyuyukh ya, guru-gurunya. Imam Ibnu Jamaah juga disebutkan guru-gurunya, murid-muridnya. Kalau itu kitabnya yang lengkap ya, biasanya itu disebutkan pasti, ikhwan. Karena guru itu sangat penting. Sampai-sampai Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat indah. Dan ini masyhur sekali di kalangan Ahlus Sunnah. Beliau pernah mengatakan, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agamamu. Sesungguhnya ilmu ini yang antum pelajari adalah bagian dari agama. Maka kalian harus melihat dari siapakah kalian mengambil agama tersebut. Jadi ketika antum belajar, itu sebenarnya antum sedang mengambil bagian agama. Maka kita, antum, harus perhatikan dari siapa antum mengambil ilmu itu. Kalau antum mengambilnya dari Ahlus Sunnah, maka agama antum akan sesuai Ahlus Sunnah. Tapi kalau antum mengambil ilmu ini dari Ahlul Bid'ah, maka agama antum akan seperti Ahlul Bid'ah. Sampai-sampai ada ulama yang mensyarah ucapan beliau setebal ini, ikhwan. Ucapan apa tadi? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Disyarah sama seorang ulama. Satu kalimat, ya, satu kata, ya, satu jumlah mufidah disyarah menjadi segini. Beliau ini menjelaskan apa sih yang dimaksud oleh ucapannya Imam Ibnu Sirin. Bukunya namanya Syarhu Qauli Ibnu Sirin. Penjelasan dari ucapannya Ibnu Sirin, Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maksudnya apa? Di sini beliau menyebutkan sekitar ada 4 maksud. Di antaranya adalah ketika kita belajar, cari guru yang menyampaikan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Apa? Nyari guru pengajian yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sini disebutkan ad-dalilu minal kitabi was sunnah ala ma'nal athar. Harusnya seorang guru itu yang kita pelajari ilmunya dari guru tersebut adalah ilmu yang disampaikan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh, yaitu sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in. Karena setiap kelompok itu, ikhwan, mereka ngaku kembali Al-Quran dan Sunnah. Kitab utama kami, kitab rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengkondisip. Di atas pemahamannya siapa? Apakah pemahamannya sendiri atau pemahaman para ulama salaf terdahulu? Ya. Dan ini dipelajari di pelajaran manhaj. Masya Allah. Sudah sampai belum? Yang MA kelas 10 sudah? Belum. Nah, baru muqaddimah. Masya Allah. Kelas 11 sudah khatam? Alhamdulillah. Masih ingat? Masih ingat? Kelas 11?
Masih insya Allah. Karena pelajaran yang paling mengasyikkan ya, manhaj. Nah, MTS ada pelajaran manhaj? Nggak ada? Ada. Pakai kitab apa? Kitab PB kelalen. Apa MTS? Kelas berapa MTS? Belajar manhaj? Kelas 9? Mana kelas 9? Nah, antum, ya. Kitabnya apa? Oh, nggak ada. Tadi bilangnya ada. Taziyat, Masya Allah. Pakai apa bukunya? Nggak pakai kitab? Oh, nggak tahu. Kirain nggak pakai kitab. Jos banget gitu. Masya Allah. Baik. Masih ada waktu, Ikhwan? Nah, kita baca ucapan ulama. Tafadhol. Wa qad qila. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده أي من دخل في طلب العلم بلا الشيخ خرج منه بلا علم إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. Nah, ini sangat penting ini. Sebuah quotes, kata-kata malam ini ya, kata-kata hari ini. Apa? Kata-kata hari ini. Wa qad qila, ada sebagian ulama yang mengatakan man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Barang siapa yang mempelajari ilmu secara otodidak. Barang siapa yang mempelajari ilmu secara otodidak, maka dia akan selesai dari ilmu itu secara otodidak juga. Ana ulang. Barang siapa yang belajar ilmu secara otodidak, secara sendirian, maka dia akan keluar atau selesai dari belajar itu secara apa? Sendirian. Maksudnya bagaimana? Di sini Syekh Bakar menjelaskan man dakhala fi talabil ilmi bila syaikhin. Apabila ada seorang penuntut ilmu belajar tanpa guru, kharaja minhu bila ilmin, maka dia besar kemungkinan setelah belajar itu tidak memiliki ilmu apapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ilmu yang benar. Mungkin dia punya hafalan, dia punya pemahaman, tapi hafalan dan pemahamannya itu kurang bermanfaat. Tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Besar kemungkinan seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Idzal ilmu san'atun wa kullu san'atin tahtaju ila sani' fala budda idzan litta'allumiha min muallimihal haziq. Kemudian kata beliau, ilmu itu seperti halnya produk. Ilmu itu seperti apa? Sebuah produk yang akan dinikmati manfaatnya oleh banyak manusia. Dan yang namanya produk pasti memiliki soni', orang yang membuat produk itu. Yaitu siapa? Gurunya. Berarti kalau orang belajar tanpa guru, dia seperti orang yang membuat produk tapi produk gagal. Ya. Oleh karena itu, fala budda idzan lita'allumiha min muallimihal hadziq. Maka dari itu wajib bagi kita untuk belajar kepada guru yang mahir. Ini nasihat dari Syekh Bakar mengenai pentingnya belajar kepada guru secara langsung. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita dengarkan terlebih dahulu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Tapi ikhwan, kita ke pertanyaan ya. Mana utamakan yang sesuai tema ya. Ini tadi ada yang tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustadz izin bertanya. Berarti buku yang tebal itu buku syarah ya. Nah, jadi yang dimaksud adalah buku syarah. Di antaranya ada juga yang bukan, yang memang buku-buku mutawalat, buku-buku yang berjilid-jilid ya. Dan di antaranya buku syarah, misal ya, contohnya kitab Sahih Bukhari yang disyarah namanya Fathul Bari itu sampai berjilid-jilid. Atau misalnya kitab Musnad Imam Ahmad itu ada di maktabah, panjang sekali ikhwan. Atau Al-Bidayah wa Nihayah itu termasuk mutawalat. Antum kalau masuk maktabah kemudian lihat lemari yang ada kacanya, nah itulah kitab mutawalat. Buku-buku yang panjang-panjang, tebal-tebal, nggak pantas untuk penuntut ilmu pemula. Kalau mau baca harus ada gurunya. Makanya diistimewakan bukunya ya. Ada kacanya, lemarinya juga paling bagus. Itu diantaranya. Kalau kayak kita sebagai penuntut ilmu pemula ya buku-buku yang ringkas dulu aja, Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustaz,
Apakah dalam jual beli itu ada batasan mengambil keuntungan? Tidak, ya. Tidak ada batasannya. Tapi ya sing mandan wajar gitu ya. Wallahu alam bishawab. Dan bukan termasuk riba. Riba itu kan pinjaman, bukan bukan apa? Bukan jual beli, pinjam. Ketika mengembalikan ada lebihan. Assalamualaikum Ustaz. Ini nanti ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan Ustaz, apakah ada kriteria seseorang bisa dipanggil guru? Dan apakah guru selalu lebih tahu dibanding murid? Ya, Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Yang pertama tentang kriteria guru. Yang pernah Ana baca dan Ana dengar dari beberapa asatid, itu minimal banget ya, paling minimal banget. Orang itu bisa dikatakan guru ketika dia telah menempuh pendidikan yang cukup lama. Enggak cuma setahun, 2 tahun. Tapi, pirang tahun? Ya. Kalau tidak salah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir, Jawas, rahimahullah, beliau mengatakan minimal itu 20 tahun. Ya. Orang belajar, sudah menempuh belajar itu 20 tahunan, itu baru. Ini diantaranya. Yang kedua, dia direkomendasikan oleh gurunya. Dia direkomendasikan oleh gurunya. Jadi dia dulu pernah belajar di pondoknya Ustadz A misalnya. Kemudian suatu saat Ustadz ini berhalangan, minta tolong si murid ini untuk menggantikan. Nah, itu salah satu tanda paling jelas. Oh, berarti ini sudah layak untuk mengisi. Karena apa? Karena gurunya minta tolong dia yang menggantikan. Itu diantara tanda orang itu sudah layak dikatakan sebagai guru. Kenapa kok patokannya guru? Karena guru yang paling paham, Ikhwan, mengenai keadaan santrinya. Berarti kalau misalnya ada alumni Darussunnah dimintai ganti, ya, ngisi nenggene misalnya, atau ngisi khutbah, maka berarti ustadznya itu sudah melihat dia insya Allah mampu untuk menyampaikan materi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, di antara kriteria seorang guru yang benar adalah tadi yang disebutkan, ya, mengenai apa yang ia sampaikan berdasarkan Al-Quran atau Sunnah, kemudian manhajnya jelas, ya, mengikuti pemahaman para sahabat, dan mungkin itu, ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian yang kedua, apakah guru selalu lebih tahu dibanding murid? Ya tidak. Dan Ana sering mendapatkan masukan dari murid. Kadang kalau Ana menyampaikan sesuatu yang keliru, itu kadang ada yang membenarkan. Dan Ana ucapkan jazakallahu khairan. Jadi nggak mesti, Ikhwan. Kalau kita melihat atau membaca buku-buku sejarah para ulama, itu banyak diantaranya, ya, kemarin kita bahas ketika Imam Bukhari menjelaskan menjelaskan kesalahan gurunya, ya, mengenai hadis. Kan berarti gurunya itu keliru. Ya. Jadi guru itu bukan malaikat, ya, yang benar terus enggak. Kadang juga mendapati kekeliruan. Dan antum ingat atau tidak, dulu pernah anak keliru di sini menerjemahkan sebuah hadis tentang khutbah. Kalau nggak salah, khutbah Jumat itu anak keliru fatal, ya. Tapi nggak ada antum yang membenarkan. Akhirnya anak klarifikasi, coba antum cek itu di kajian Ahadisul Akhlak kalau nggak salah. Setelah 2 pertemuan baru anak klarifikasi. Anak nerjemahkannya salah, gitu. Jadi nggak harus guru itu benar terus, nggak selalu, Ikhwan. Kadang juga melakukan kesalahan karena guru itu manusia biasa, ya.
belajarnya Syekh. Memang neliti hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani karena beliau ulama hadis di perpustakaan. Ketika beliau masuk perpustakaan itu enggak memiliki bekal ilmu hadis, punya di antara adalah Pak itu adalah ulama. Yang kedua, juga ulama-ulama hadis ya, yang mengajari beliau ketika beliau masih usia muda. Ada bukunya yang membahas tentang itu, terjemahan Indonesia. Ada juga yang Arab dan anak cara ya, dan cahaya Allah itu akan lenyap dengan perbuatan maksiat ya. Nah, itu syair yang masyhur mengenai Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, yang pertama ya jauhi maksiat, kemudian perhatikan pola makan, jangan sampai kita mengonsumsi hal-hal yang haram. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.